Perkenalkan, nama saya Riza Paradiva dengan NPM akhir 024. Nama saya Davina Yusanti dengan NPM terakhir 046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Damai Insan Fatihah dengan NPM 56. Kenalin, nama saya Arkan, NPM 74. Perkenalkan, nama saya Rana Tiara Cantika, NPM 084. Nama saya Nanda Arista Widya, NPM terakhir 108. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NPM akhir 112. COVID-19 atau yang familiar kita kenal dengan virus corona merupakan sebuah wabah virus yang telah mendunia dan merupakan sebuah wabah virus yang telah ditetapkan oleh WHO. Mengenai penyebarannya sendiri di Indonesia, ini diawali dengan datangnya salah satu warga Jepang ke Indonesia yang memiliki gejala-gejala seperti batuk pilek, sakit tenggorokan, demam tinggi, letih lesu, dan gangguan pernapasan. Setelah melakukan beberapa serangkaian pengecekan, kerabatnya dari Malaysia mengatakan dan memberitahukan bahwa dia telah terjangkit virus corona. Dari kasus pertama positif corona yang terjadi di Indonesia, membuat penyebaran kasus-kasus baru corona di berbagai daerah menyebar begitu cepat. Berikut update terkini tentang penyebaran kasus virus corona yang terjadi di Indonesia maupun secara global. Dalam menanggapi penyebaran virus corona yang terjadi begitu cepat di Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri perlu melakukan tindakan-tindakan cepat, seperti dikeluarkannya beberapa kebijakan, instruksi, dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memutus dan mencegah penyebaran corona di berbagai daerah di Indonesia itu sendiri. Salah satu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri itu adalah kebijakan PSBB. Sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB di Indonesia, maka daerah-daerah di Indonesia itu sendiri mengeluarkan kebijakan serupa untuk mencegah dan memutus penyebaran virus corona. Salah satunya di DKI Jakarta. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya pergub ini, yaitu salah satunya karena penyebaran virus yang sudah sangat merebak di Indonesia dan penyebarannya pun sangat cepat karena melalui kontak fisik. Adapun peraturan-peraturan yang mendukung terbentuknya pergub ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1944 tentang wabah penyakit menular. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pergub DKI ini mengatur semua tentang kegiatan di Kota Jakarta, baik itu kegiatan perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan, di mana untuk 2 minggu ke depan semua kegiatan dilakukan di rumah. Dalam penerapan PSBB ini diharapkan jumlah korban yang terus meningkat dapat berkurang dan jumlah pasien yang sembuh dapat terus bertambah setiap harinya. Prinsipnya adalah bertujuan untuk memotong mata rantai COVID-19 ini di mana Jakarta menjadi epicenter masalah ini. Dengan itu, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya to implement, yang memiliki arti yaitu mengimplementasikan. Implementasi juga memiliki arti yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara serius yang berpacu pada norma-norma tertentu dan mengacu pada suatu tujuan kegiatan. Nah, implementasi itu sendiri pun sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Nah, sesuatu tersebut itu dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, serta kebijakan lainnya. Dan adapun pendapat menurut para ahli sebagai berikut.
Menurut Budi Winarno, pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tidak hanya itu saja, pengertian implementasi menurut Profesor Haji Tahjan sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Unpad adalah suatu proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui sebelumnya. Yang berikutnya adalah tujuan kebijakan, yaitu program, aksi, dan proyek yang didesain dan dinamai, yang berisi tentang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama itu isi kebijakan dan faktor kedua itu lingkungan implementasi. Pada isi kebijakan terdapat poin-poin penting. Yang pertama, kepentingan kelompok sasaran, kedua tipe manfaat, ketiga derajat perubahan yang diinginkan, keempat letak pengambilan keputusan, 5 pelaksanaan program, dan 6 sumber daya yang dilibatkan. Begitu pula dengan indikator kedua, lingkungan implementasi yang berisi 1. Kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Kedua, karakteristik lembaga dan penguasa. Yang ketiga, kepatuhan dan daya tanggap. Dari semua itu akan menghasilkan outcome, yaitu dampak pada masyarakat, individu dan kelompok, dan perubahan penerimaan masyarakat yang menghasilkan untuk mengukur keberhasilan program apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai. Menurut Grinder, ada dua variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu yang pertama, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir atau outcomes, yaitu tercapai atau tidak tercapainya tujuan yang ingin diraih, di mana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Hal yang pertama, dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah ditentukan atau desain dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Yang kedua, apakah tujuan kebijakan tercapai? Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor. Faktor pertama, dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. Faktor kedua, tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. Nah, yang variabel berikutnya, variabel kedua itu ada keberhasilan suatu implementasi kebijakan amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu isi kebijakan yang berisi 6 poin. Poin pertama, interest affected. Kedua, type of benefits. Ketiga, extent of change. Keempat, site of decision making. Yang kelima, program implementer. Yang terakhir, resources committed. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini Menteri Kesehatan dan juga Pemprov DKI Jakarta telah menyetujui dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkumpulan orang-orang dengan skala besar, yang dimana jika terjadi hal tersebut akan menimbulkan kemungkinan terserangnya atau penyebaran virus COVID-19 ini yang sedang mewabah di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti belajar, bekerja, bahkan beribadah untuk dilakukannya di dalam rumah masing-masing, guna mencegah penularan virus COVID-19 ini. Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam PSBB ini ialah Pemprov DKI Jakarta, Menteri Kesehatan, TNI, dan juga Polri, serta masyarakat Indonesia. Selain itu, ada beberapa sektor pelayanan publik yang ada di Jakarta yang memperoleh pengecualian dari kebijakan PSBB ini. Beberapa di antaranya ialah pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, air, gas, dan juga energi. Selain itu, untuk sektor-sektor seperti makanan dan minuman itu harus tetap berjalan di tengah wabahnya virus COVID-19 ini. Penerapan PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai dari tanggal 10 April 2020. Yang dimana PSBB ini diberlakukan karena melihat kasus COVID-19 di DKI Jakarta semakin meningkat setiap harinya. PSBB ini dilakukan untuk memutus rantai COVID-19 atau rantai penyebaran di DKI Jakarta tersebut, yang dimana implementasi yang dilakukan adalah sebagai berikut.
Pemerintah DKI Jakarta membuat 33 titik pengawasan PSBB yang disebar di beberapa daerah di Jakarta. Hal ini guna memperhatikan masyarakat terhadap kepatuhan peraturan selama PSBB, di mana setiap titik terdapat petugas kepolisian bersama Dishub dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan selama 24 jam yang terbagi dalam 3 shift. Dalam 10 hari sejak diberlakukan PSBB, Polda Metro Jaya mencatat ada sejumlah 18.958 kasus pelanggaran dan kasus terbanyak yaitu karena tidak menggunakan masker. Dari 5 hari sebelumnya saja tercatat sebanyak 7.607 kasus pengendara yang melebihi kapasitas, 896 pengendara motor yang berboncengan dan tidak satu alamat, 722 kasus yang tidak menggunakan sarung tangan, dan 140 pelanggaran ojek online yang berpenumpang. Kemudian yang kedua, pemerintah DKI Jakarta juga memberlakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Dan dalam mempersiapkan kegiatan tersebut, pemerintah Jakarta membuat beberapa platform guna membantu proses pembelajaran agar lebih mudah, seperti program Si Pintar, dan adapun pedoman pembelajaran jarak jauh yang dapat diunduh di website disdik.jakarta.co.id. Kemudian, segala bentuk kegiatan keagamaan dilaksanakan dari rumah. Sejumlah rumah ibadah ditutup selama PSBB, begitu juga dengan tarawih yang nantinya dilaksanakan di rumah selama PSBB ini. Pemberlakuan bekerja di rumah belum terlaksana dengan baik. Ada sekitar 23 perusahaan yang melanggar PSBB karena tidak termasuk kepada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB, sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020. Kemudian ada sekitar 126 perusahaan diberikan peringatan oleh pemerintah DKI Jakarta. Pada implementasinya terkadang masih ada tumpang tindih, seperti pada saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan penertiban perkantoran yang masih melaksanakan aktivitas seperti biasa, justru beberapa perindustrian masih buka karena mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian itu sendiri. Fasilitas umum seperti supermarket, pelayanan kesehatan, dan fasilitas transportasi umum seperti MRT masih berjalan pada saat PSBB. Petugas di lapangan dan penumpang yang masih menggunakan MRT dinilai sudah tertib karena memakai masker. Namun, akibat adanya PSBB ini, penumpang MRT menurun sebanyak 90%. Adapun fasilitas umum yang lain, yaitu sebanyak 105 pasar, tetap beroperasi pada saat PSBB untuk menunjang proses berbelanja jarak jauh. Namun, hanya yang menyediakan kebutuhan pangan saja. Terkait masih banyaknya pelanggaran, maka pemerintah menerapkan sanksi dari yang ringan hingga yang terberat, baik berupa teguran, peringatan, hingga pidana. Salah satu contohnya adalah pelanggar yang tidak menggunakan masker atau melebihi kapasitas penumpang, diminta untuk memutar balik kendaraan dan mematuhi aturan PSBB yang ada. Terima kasih Atas Perhatiannya. Sekian. dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.